Oke, ya. Mumpung kita lagi belajar sistem konversi bilangan ini, ya. Coba kalau misalkan saya ingin menyatakan bilangan 35 ya, dalam sistem bilangan desimal, dinyatakan dalam sistem bilangan oktal. Berarti gimana tuh? Pertama-tama, nih 35 dibagi 8, hasilnya berapa? 4. Yes, 4. Apakah ada sisanya? Ada, Pak. Berapa sisanya? Sisa 3. Sisa 3. Nah, ini yang kita tulis. Ini ya, 3. Gitu kan? Ya. Nah, ini. Kemudian 4 dibagi 8 sama dengan? Kosong, Pak. Yes. Ya. 4 dibagi 8 sama dengan 0. Tapi sisanya 4. Gitu. Ya. Ya. Maka di sini. Ya. Sini 4. Ya. Maka ini bilangan 35 dalam sistem bilangan desimal, kalau kita konversikan ke sistem bilangan oktal, ya, hasilnya adalah 4, 3. Gitu. Pak, jadi lebih banyak. Ya. Kok jadi lebih banyak? Ya. Cara ngeceknya, tinggal kalian balik aja. Ya. Ini analoginya seperti operasi pada ini, mengubah sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Bedanya di sini, ya, digit ke-0 di sini dikalikan berapa? 8 pangkat 0 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Digit ke-1 di sini, ya, artinya adalah 4 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32. Kalau dijumlah 35. Perfect. Ya, gitu. Nah, ya, itu side quest-nya sudah beres ya. Saya harap ini merefresh kembali kenangan kalian tentang konversi sistem bilangan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Bagaimana caranya kita mengkonversi ya, bilangan 0010 dari sistem bilangan biner ini ke sistem bilangan heksadesimal. Ya. Singkat cerita, ya, ini gampang saja, ini hasilnya 2. Ya, hasilnya 2. Tapi proses berpikirnya gimana? Ya sama, 2, kita ya, supaya lebih mudah kita berangkat dari ini, pivotnya, ya, patokannya dari sistem bilangan desimal. Ini udah paling gampang. Ya. 2 dalam sistem bilangan desimal sama dengan berapa dalam sistem bilangan heksadesimal. Berarti ini ya 2 dibagi 16 hasilnya 0, sisanya 2. Ya. Maka ini ya digit ke-0-nya sama dengan 2 ya. 0 ya sudah berhenti di sini. Ya, hasilnya 0 sini. Ya. Nih. Ya. Maka terbukti bahwa sistem 2 dalam sistem bilangan desimal kalau dikonversi ke sistem bilangan heksadesimal adalah 2 juga gitu. Nah, kombinasi yang berikutnya yaitu adalah 00 1 1 gitu ya. 00 1 1 ya. Nah, ini coba kalian konversikan ya sendiri dengan prosedur yang sama ya, maka didapatkan hasilnya adalah 3. Kenapa? Kenapa? Karena sekarang digit ke-0 di sini ya. Digit ke-0-nya ini adalah 1 dikalikan 2 pangkat 0 sama dengan
1, ya. Yang ini 1 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, kalau dijumlah hasilnya adalah 3, gitu. Simpel, simpel jadinya, ya. Ujiannya tidak saya persulit sini. Saya tidak ingin menggunakan soal ujian yang, apa, ya konversikanlah ini, tingkat kesulitannya bla 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 bla, enggak, ya. Saya ingin kalian merancang sebuah sistem, itu aja, ya. Sebetulnya soalnya tidak terbatas merancang ini gitu ya, merancang sistem deteksi ini, ya bisa aja yang lain. Kan rancanglah sebuah kalkulator, ya. Rancanglah sebuah kalkulator, ya. Itu keren lagi itu, tapi ya itu nantilah untuk apa, untuk soal kejutan aja itu, ya, bukan di UTS lah itu, ya. Oke, berarti sudah beres semuanya, ya. Nampak mudah? Nampak mudah. Ya, karena yang ingin saya sampaikan adalah proses berpikirnya, ya, bukan tingkat kesulitan hitungannya, ya. Tingkat kesulitan hitungan nanti soal ujian tentu lebih tinggi daripada latihan soal ini, tuh. Sehingga, ini saya nggak perlu membahas panjang lebar, ya, kalau bisa sebelum jam 8 sudah selesai penjelasannya, kalau ada tanya jawab silahkan, gitu, ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab, gimana Mana? tadi Rian? Ini Heeh. tadi nomor 4 tuh ChatGPT salah, Pak. Kok bisa beda? Berarti pelajaran ini nggak bisa pakai ChatGPT, Pak ya? Saya nggak paham. Saya tidak bisa menentukan kesimpulan terlebih dahulu. Coba saya perlu tahu informasi apa yang diberikan oleh ChatGPT. Coba, Coba. mulai. Ini kayak gini. Membuat Bentar bentar, bentar. sebentar, saya harus ini dulu berarti, saya harus ngalah berarti. Membuat rangkaian logika. Fungsi boolean yang disederhanakan adalah O sama dengan W. Ngerti nggak Rian ini, kalimat ini? Enggak. Eh? Oke, scroll ke atas kalau gitu. Ke atas, Betul, bukan ke betul. bawah. Nah, ini Rian paham nggak proses penyederhanaan fungsi boolean ini? Ya, ini yang kan yang tadi, Pak, nah, yang harus pakai huruf rumusnya kan? Paham atau enggak? Enggak sih. Tapi nanti Enggak, belajar kan? enggak paham, Enggak. ya. Kan cuma nyontek dari ChatGPT kan? Tadi Pak Ena kok bisa beda semua tadi semuanya soalnya. Oke, coba Hmm. kita ingat-ingat kembali. Tadi pertama perbedaan saya dengan ChatGPT apa? Konsisten. Eee, apakah demikian Hmm. perbedaan? Nggak tahu Kak perbedaannya apa. Loh, padahal kalau dilihat Apa? mudah sekali loh perbedaannya loh. Hmm, perbedaannya perbedaannya itu tadi nomor 1 benar tapi yang lainnya salah Pak Ena. Kenapa nomor yang lainnya salah? Nggak tahu ChatGPT berarti nggak bisa belajar pakai ChatGPT kan yang ini Pak Ena. Soal dari Pak Ya, Ena ini yang kisi-kisi ini salah sip. semua. Kalau gitu rekamannya saya hentikan ya. Rekamannya saya hentikan. Jadi untuk latihan soal cukup sampai di sini. Nah, sekarang sesi tanya jawab bebas, Hmm. ya. Itu Pak Ena record, Pak Ena tadi nge-record kan tuh recordannya bisa dikirim nggak Pak Ena buat belajar itu? Iya, saya nggak tahu, ini recording saya error apa enggak, ya. Tapi Rian udah Record nge-record loh Pak Ena. iya, kalau gitu Iya, berarti ngapain minta dikirim ya kan? ya, biar lebih jelas maksudnya. Hmm. Ya. Oke, coba tadi buka lagi layarnya. Jadi Iya Pak untuk Ena. ini yang lain kalau misalkan ada pertanyaan langsung diinterupsi saja, ya. Tapi kalau sementara belum
ada pertanyaan, saya akan ini, membahas pertanyaannya Rian. Oke, Yan, tadi pertanyaannya Iya, pertanyaan saya kan, apa saja perbedaan hasil kerjaan saya iya, dengan hasil kerjaan versi ChatGPT? Oke, mhm. bedanya apa? Beda jauh Pena. Kalau Pena tuh bisa panjang ini, kalau ChatGPT ini apa lebih pendek gitu dia. Saya nggak paham. Tadi Pena Untuk ngerjainnya bisa banyak gitu tadi. Beda sama yang ChatGPT kan lebih lebih simpel. eee, soal nomor satu bedanya apa? Bedanya hurufnya Pena, hurufnya. Kalau Pena pakai tadi hurufnya pakai A. Ini di sini pakainya huruf W, W sama Mhm, O. Kan tapi katanya apakah itu masalah? masalah sih tadi tuh kok bisa Pena kok bisa pakai AB ini kan ternyata tadi Pena ngasih tahu kalau rumusnya tuh harus menggunakan huruf kan. Baru tahu di situ. Gini, yang kayaknya saya ngasih taunya lebih, ada informasi yang lebih dari situ ya. Iya, Jadi harus konsisten kan. oke konsisten, terus Mhm. apakah hurufnya harus A dan B? Enggak, yang penting huruf, terus habis huruf terus harus bisa mempersamakan itu tadi. Ya, jadi dari prosesnya dari awal sampai akhir kalau misalkan Mhm. Rian sudah memilih huruf W W gitu, dengan U misalkan, ya, ya, berarti dari awal sampai akhir, ya, untuk soal ini, ya, Rian harus pakai W dan U, jadi iya, jangan gonta-ganti, gitu seterusnya kan. iya, Oke, oke. jadi betulnya masalah apa enggak perbedaan huruf ini? Enggak masalah. Yang Nggak masalah itu masalah. yang soal yang no itu Pak Ena, yang lain-lain ya kayak nomor 2 terus Sebentar iya Pak Ena, sebentar, masih soal nomor satu, nomor soal 1. nomor 1. Hasil tabel kebenarannya sama apa beda? Sama Pak Ena, sama persis. Cuman Sama persis. hurufnya aja yang beda. Kalau tabel Tapi kebenarannya sama. tapi huruf apakah perbedaan huruf ini masalah? Enggak Pak Ena, enggak Nggak masalah. Baru masalah, baru ya. tahu ini, heeh. Berarti tabel kebenarannya sama sebetulnya, informasi yang dimuat oleh tabel kebenarannya sama, Iya. gitu. Mmm, Oke, nomor satu berarti nggak ada masalah. nggak ada Pak Ena. Nomor 2, oke, menentukan bentuk kanonik. Oke, Rian paham nggak yang dimaksud bentuk kanonik? Oh, paham Pak Ena. Kon terusan yang tadi. Oke, di sini apakah ada perbedaan hasil dari ChatGPT dengan hasil yang saya kerjakan? Tadi kayaknya Pak Ena lebih panjang itunya, apa, menjelaskannya lebih, apa, beda sama ini. Perbedaannya di mana? Tadi kan udah nge-record Pak Ena, udah ini kan cuman kayak gini, baris ketiga W sama dengan 1, terus koma U sama dengan 0, terus beda pokoknya Pak Ena, nggak kayak gini tadi. Yakin? Mmm, coba Yakin beda, nanti Rian? saya cek itu, nanti saya cek itu Pak Ena Enggak, record-annya. saya minta sekarang. Mhm. Apa yakin beda? Yakin beda, Pak Ena itu lebih panjang tadi, nggak kayak Jangan gini. ngelihat jangan ngelihat panjang pendeknya, Rian. Oh iya Pak Ena, heeh. Tapi apakah yang saya omongkan dengan yang Mhm. ChatGPT berikan itu sama atau tidak? Kan pertanyaannya itu. Ya, Sama, tapi Pak Ena lebih itunya lebih rumit, cara menjelaskannya ini, eh, pokoknya gitu. yang lebih mudah kamu pahami yang mana? Kalau penjelasan saya Mhm. lebih sulit kamu pahami, ya cari yang lebih mudah gitu kan. Tapi kan ChatGPT salah Pak Ena. Taunya salah dari mana? Oh, sama Pak Ena pengerjakannya beda. C. Mhm, Apakah saya tadi tidak menjelaskan ini? SOP didapatkan dengan melihat output yang bernilai 1. mhm. C. Saya ngomong gitu nggak tadi?
Hmm. Enggak pernah lupa. Nah, berarti di sini masalahnya ada pada kemungkinan ada pada fokusnya Rian. Iya. Fokusnya Rian. Ya, Iya. karena saya tadi sudah menyampaikan di sini. Ini saya jangan dulu di ini ya, jangan dulu ditutup kameranya ya. Iya pernah. Nih, ya. Nah, Ini ya. saya sudah sampaikan di sini ya, SOP ya. Ini SOP yang kita lihat adalah yang outputnya bernilai 1, berarti baris kedua dan baris ketiga. Ya. Kenapa kok saya menyebutkan baris kedua dengan baris ketiga? Karena saya memulai dari indeks 0 ini. Yang paling atas ini saya kasih indeks 0, 1, 2, 3. Kalau ChatGPT ngitungnya ini 1, 2, 3, 4. Iya pernah. Kenapa kok saya memilih menggunakan indeks 0, 1, 2, 3? Supaya saya bisa menggunakan bentuk penulisan min term dan max term ini. Ya. Min term dan max term ini menggunakan indeks mulai dari 0, bukan dari 1. Hmm. Tuh. Berarti ini ChatGPT salah ya Pak Ena ya? Kan yang bener Pak Ena kan? Saya nggak bilang gitu. Yang pertama-tama saya kritisi adalah Rian salah memahami. Hmm. Ya, oke, sekarang lihat lagi ChatGPT-nya. Iya Pak Ena ini. Lihat lagi ChatGPT-nya, ya, masalah kalimat itu sudah ini. Hmm. Pak, pada Oh, PPT yang max term itu pakai titik, tidak pakai tambah. Pak Enanya nge-lag kayaknya. Halo, halo. Pak Enanya nge-lag. Kalau Mas ngomong aja tadi Mas. Enggak mas, aku lagi bahas yang di depan Iya. ini. Tapi Pak Enanya nge-lag gak sih? Sama gak kita? Nge-lag kan? Iya, Oh, makanya itu. Wah, kacau sih ini. Bacaannya beda sama ChatGPT. Jadi, Tapi kamu paham nggak apa yang saya kerjakan? enggak Pak Ena. Kamu paham apa yang ChatGPT kerjakan? Enggak juga. Berarti kalau gitu gimana caranya kamu menentukan ChatGPT benar atau ChatGPT salah atau Pak NH benar atau Pak NH salah? Oh, nanti ngikutin Pak Ena aja. Pokoknya kan nanti kalian kan ini sudah merecord. Nanti kan nanti Eh, belajar lah. enggak. Saya tahu kamu. Ini saya sudah tahu kamu dari ini dari semester 1 ya. Gini. Iya Pak Ena. Contohnya gini. Gini loh maksud saya. Iya. Eh, jadi ketika dalam mengerjakan soal, yang saya minta itu bukan masalah panjang pendeknya pengerjaan soal. Ya. Hmm. Yang saya Iya. minta adalah cara mengerjakannya benar. Yang dimaksud benar itu gimana? Sesuai dengan ya, aturan-aturan yang sudah diajarkan. Kalau kita ngomong prosedur, kalau kita ngomong apa? Aturan penjumlahan, perkalian, and, or, not itu sebagai sebuah prosedur, yang saya minta adalah prosedurnya benar, Hmm. ya. Iya Pak Ena. Percuma kamu nulis panjang-panjang tapi prosedurnya salah, ya jelas saya salahkan itu. Nah, Hmm. makanya ini saya nanya, bagaimana Rian bisa tahu ChatGPT itu salah atau saya salah kalau Rian sendiri nggak paham? Gitu. Ya, yang bener kan cuman Pak Ena sih. Kan kalau ChatGPT kan ini kan salah. Alasannya? Hmm. Ini ChatGPT-nya mungkin
Kan kadang-kadang kan suka ngaco. Kan yang Betul, paling itu fakta iya, ya, Pena, bahwa iya. ChatGPT itu bisa salah Iya. ya. Nah, tapi yang saya tanya itu, kenapa kok Rian yakin bahwa ChatGPT untuk saat ini, untuk Hmm? kasus ini salah? Ya kan Gitu. Pak Adi Pena menjelaskan tiba-tiba kan yang paling benar cuma Pak Ena. Kalau ChatGPT kan ini kan emang selalu salah sih kadang-kadang. Tapi kan ternyata ChatGPT tuh gak bisa bantu tugas RLT ya baru tahu ini. Enggak juga. Ini salah buktinya Pak Ena. Nah, Yang benar kan coba Pak Ena. saya minta pendapat yang lain. Coba saya minta satu aja. Satu, siapa yang mau jadi asisten saya? Siapa bebas? Ini saya ngerjain sambil dibantu ChatGPT ya, Mas? Mas Tapi kok Ferdian. Iya, Pak. Oke, Mas Ferdian, apakah hasil yang Mas Ferdian dapatkan sama dengan penjelasan saya tadi? Eee, kurang lebih sama, Pak, karena memang, tergantung kita nge-prompt-nya kayak gimana, tergantung pemahaman kita juga. Kadang ada yang perlu kita benarkan di, hasil prompt-nya tersebut biar hasilnya bisa maksimal gitu, Pak. Ya itu dari segi teknikal, segi cara menggunakan ChatGPT-nya. Oke. Oh, diskusinya jadi panjang lebar ya. Tapi ginian, iya yang Pak ingin Ena. saya melihat tampilan ChatGPT ini benar. Oh ini benar Pak Ena. Loh, Nomor kok 2. kaget? Loh, kok kaget gitu? Ya tadi soalnya Pak Ena tuh salah. Maksudnya gini. Beda maksudnya Pak Ena tuh lebih rumit. Beda sama kalau ChatGPT kan itunya lebih pendek jawabannya terus lebih gampang ditulisnya Oh, gitu Pak Ena. berarti wah kalau seperti itu saya malah khawatir nanti kamu Hmm, di nanti di ujian emangnya saya bolehkan pakai ChatGPT? nggak boleh Pak Ena kan close book. Close book ya kan? Nah, kalau gitu gimana dong kamu mau ngerjakan ujian? Kan Rian tadi sudah merecord itu. Pak Ena yang tadi jelasin udah direcord nanti paling belajar pelan-pelan. Rata tuh rumit caranya tadi. Iya, yang saya sampaikan itu rumit karena saya menjelaskan langkah per langkah ya. Yang saya sampaikan itu bagi Rian ya nampaknya rumit, Iya. panjang Iya Pak Ena, ya, panjang tadi Pak Ena. Beda sama ChatGPT. karena yang saya sampaikan itu langkah per langkah. Hmm, iya jadinya agak pusing tadi. Ibaratnya ya, kalau misalkan Hmm, saya menceritakan iya, prosedur untuk sampai ke Udinus dari kosan saya di Tembalang misalkan. Saya pertama harus keluar rumah. Dari keluar rumah kemudian saya belok ke Jalan Mula Warman. Dari Jalan Mula Warman saya belok kiri ke jalan ini, terus saya belok kanan ke Jalan Anu, terus terus sampai akhirnya saya ke Udinus. Nah, yang disampaikan oleh ChatGPT adalah, ya pokoknya nanti kalau kamu pengen nyampe dari Tembalang ke Udinus, itu berarti kamu harus ngelewati Jalan Mula Warman, Jalan Duren, Jalan Setiabudi, terus ya banyak lainnya sampai iya, nanti terakhir Pak itu Ena. Jalan Imam Bonjol baru sampai di Udinus, gitu. Iya, Tapi sebetulnya intinya kan sama, sama Pak Ena. gitu. Tapi maaf ya Pak Ena kalau Rian tuh nggak ngerti tadi yang jelasin Pak Ena tadi. Loh, enggak, ini bukan saatnya minta maaf, saya Iya, malah khawatir. Jadi kamu, are you okay? Will you be okay? Pak Ena. Gitu, ya. Oke, ini nomor 2 nggak ada perbedaan. Berarti Menurut saya jawaban nggak ada perbedaan. mhm, Menurut berarti saya. iya Pak Ena. Terima kasih. Oke, enggak, ini belum selesai. Tadi ada berapa soal? Ada 5, Oke, mana berikutnya? nomor 3 kayak gini. Menyederhanakan fungsi boolean. Oke, ini sama atau enggak dengan yang saya kerjakan tadi? Sama kayaknya Pak Ena. Eh, Sama, kok cuman bisa? cuman beda huruf aja kan. Apakah tadi saya menggunakan ini distributif, komplement, dan identitas ini? Enggak Pak Ena, beda beda beda. Beda, maksudnya beda. Oh, oke, berarti Beda tadi Pak Ena, heeh.
Saya menyimpulkan masalahnya ada pada fokusnya Rian. Tadi saya menyampaikan sudah menggunakan sifat distributif, ya. Ya pokoknya hukum-hukum aljabar boolean yang saya gunakan sama persis tadi di sini. Dengan dibantu tadi Mas siapa tadi yang mengusulkan sifat identitas dan sifat komplement itu. Ya. Nomor 3 ini nggak ada masalah. Ya. Nomor 4. Oke. Berarti benar Pak ya, nomor 3. Salah ya? Ada perbedaan apa enggak? Nomor 4. Beda Pak. Beda. Oh, nomor 4 ini beda jauh Pak Ena udah. Nomor 4 ini kayak apa? Tadi Pak Ena jawabannya panjang bisa ada garis-garis tadi Rian itu ingat tadi Pak Ena ngerjainnya panjang ini jadinya kayak gini nomor 4 ini kan salah sih. Kan yang paling benar sih cuma Pak Ena sih. Maksudmu saya nabi gitu? Bukan, maksudnya kan ini kan salah. Kalau berarti RLD itu nggak bisa pakai ChatGPT. Enggak, saya ini nomor ini malah menurut saya ini nggak ada bedanya. Hanya saja nomor 4 ini ya dia tidak menggambarkan skema rangkaian logikanya. Oh, berarti nanti kerjanya harus menggambar ya, Pak ya? Nah, itu Ini kan kisi-kisi UTS. gimana? Mohon maaf saya nggak paham pertanyaannya. Ini kan kisi-kisi UTS Pak Ena. Tadi Pak Ena tuh ngerjainnya iya, tadi menggambar. Sedangkan ini kan ChatGPT kan tulisan doang. Terus masalahnya? Ya, Pak Ena yang bener. Ini ChatGPT tuh salah kan Pak Ena yang paling bener sih. Saya nggak melihat ada hubungan antara pertanyaan dengan jawabannya. Maksud saya gini, di antara yang diujikan nanti itu kan ini apa namanya menggambar Iya. rangkaian logikanya. Berarti nanti kalau ujian nanti sesuai Pak Ena aja ya. Kan nanti kan menggambar kan Pak Ena berarti ini kan ChatGPT-nya salah ya Pak Ena ya? Enggak. Loh. Dalam hal ini benar. Tadi katanya salah. Siapa yang bilang salah? Apakah saya bilang salah? Maksudnya berbeda itu. Apakah berbeda itu berarti langsung salah? Ya salah. Soalnya kan Pak Ena tadi jawabannya kan nggak kayak gini. Perbedaan yang dimaksud di sini ya, perbedaan yang saya maksud di sini adalah saya dan ChatGPT menggunakan kalimat yang berbeda. Oh gitu Pak Ena. Tapi inti jawabannya kan sama. Oh gitu. Oh baik Pak Ena. Oh berarti baru tahu berarti nomor 4 bener ya Pak Ena ya? Tapi kamu paham nggak apa yang dimaksud oleh nomor 4 ini menurut ChatGPT? Enggak. Aduh, ya sudah. Cuman ini doang sih. Tadi cuman kayak apa? Nyalin doang sih Pak Ena. Oke. Berarti iya. kalau ujian nulisnya kayak gini gimana Pak Ena? Misalnya kayak gitu, kayak ChatGPT gitu. Tadi soalnya apa? Menggambar ya Pak Ena? Ya, kan gambar. Berarti harus nanti kalau ujian itu membuat berarti membuat karangan gambar kayak Pak Ena gitu kan? Bukan karangan. Ya Itu maksudnya gambar itu berdasarkan ini, berdasarkan logika. persamaan boolean yang sudah dibuat gitu. Oh gitu Pak Ena. Nanti sesuai Pak Ena aja nanti mau belajar kan udah dari kotanya juga sih. Oke, nomor 5. Nomor 5 kayak gini Pak Ena. Terus apakah ada perbedaan? Enggak sih, sama. Yakin? Enggak, berbeda tadi Pak Ena enggak menjelaskan tadi itu Pak Ena enggak, nomor 5 enggak dijelasin, cuman udah Pak Ena checklist kayaknya tadi seinget. Bener kan Pak Ena? Coba scroll lagi.
Ini Pak Ena, ini. Scroll lagi. Scroll lagi. Scroll lagi. Terus. Habis Pak Ena Terus. udah. Nah, apakah ada perbedaan, Rian? Oh, beda jauh Pak Ena. Tapi apakah jawaban ChatGPT ini salah? Ya salah. Kenapa salah? Jawabannya kan ada di Pak Ena sih. Ya sudah. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini Ini cocokin itu ya. Berarti cocokin dari PPT aja gimana Pak Ena? Berarti nggak harus ChatGPT kan memang salah sih Pak Ena ya. amannya untuk amannya nampaknya ya belajar dari PPT aja. Oh, Ya. baik Pak Ena ya. Ya kan baru tahu ini. Enggak. Ya. Ya. Pertanyaanmu yang pertama, apakah ChatGPT ini salah? Tidak. Oh, Nomor enggak 1, Pak Ena. 2, 3, 4, 5 ini semuanya benar. Semuanya benar Pak Ena ternyata. Kalau tahu apa yang dibicarakan oleh ChatGPT ini. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga ya ada pada setuju dengan pendapat saya ini. ChatGPT dalam hal ini benar semua. Izin mencela Pak. Memberi masukan Apa? untuk Masnya ini. Hmm? Kalau menurut saya ikut materi yang disampaikan Pak Novianto saja karena bersumber dari sumber yang jelas. Kalau GPT mungkin saat hitung-hitung membantu Pak Novianto dalam mengoreksi jawaban lah agar lebih mudah. Ya, baik, terima kasih Mas. Nah, maksud saya gini, jadi ChatGPT itu, ya oke lah. Ini pertanyaannya beres ya, Beres Pak Apakah, Ena. jadi siapa yang benar antara ChatGPT atau Pak NH? Pak Dua-duanya Ena. benar. Dua-duanya benar. Oh, dua-duanya benar ya Pak Ena. Oh, maaf. Ya, Tapi dua-duanya kalau benar. Pak Ena tuh lebih panjang, lebih rumit ya. Kenapa saya lebih panjang dan lebih rumit? Karena konteksnya adalah ini saya bahas latihan soal, ya, latihan soal, dan saya mengasumsikan ada teman-teman yang enggak paham step by step pengerjaannya, langkah demi langkah pengerjaannya seperti apa, sehingga seolah-olah nampak panjang, lebar, dan mendalam. Iya Pak Ena Tapi benar. kalau misalkan nanti di ujian, ya, Iya. misalkan nanti di ujian, itu tidak semua step itu harus ditulis, harus diikuti, copy paste, plek, enggak. Ya, ada step-step yang bisa di-skip sebetulnya. Walaupun tidak berarti kalian bisa dengan seenaknya, "Oh, udah tulis aja jawabannya," gitu. Enggak dong, saya juga butuh menilai alur berpikir kalian gitu kan, ya. Itu ya. Nanti kalau nanti ada oret-oretannya Pak Ena kalau ujian ya. Yes. Ya. Oke, Pak. Balik lagi ke pertanyaanmu ya. Iya. Jadi mana yang benar, saya atau ChatGPT? Uh, Dua-duanya benar. Dalam hal Dua-duanya ini, benar. dua-duanya benar. Hmm. Dalam hal ini ya, dalam konteks ini, dua-duanya benar. Ya baru tahu ini sih. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab, Pak Ena. Berarti benar semua. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Rian bisa mengandalkan ChatGPT untuk belajar? Saya sarankan tidak. Oh, nggak bisa ya, Kenapa? Pak Ena ya? Saya tidak menyarankan Rian untuk belajar dari ChatGPT. Kenapa? Karena Rian sendiri tidak punya bayangan sama sekali apa yang mau dipelajari. Itu aja bedanya. Kalau saya sudah punya bayangan, saya sudah punya dasar-dasarnya. Iya. Ya. Saya nanya ChatGPT, ya. Kemudian saya bandingkan dengan hasil pekerjaan saya sendiri. Itu bedanya. Kalau Rian di sini, Rian menganggap, oh ChatGPT ini bisa diandalkan, berarti jawaban ChatGPT ini benar. Itu logika yang salah sebetulnya. Oh iya, Pak Ena. Berarti salah ChatGPT itu. Bukan gitu, kan gitu. Oh iya, ya. Ya udah, Pak Ena. Kalau Benar. Rian nggak tahu apa yang Rian cari, Rian nggak benar-benar paham apa yang Rian cari, Iya. itu kalau misalkan suatu saat ChatGPT-nya ngawur, kita nggak tahu gitu. Iya, Pak Ena. Benar nggak tahu. Pokoknya, Ya. ya. Jadi saya sarankan Rian belajar dari sumber-sumber yang PPT, dari PPT. bisa dipercaya.
Iya. Kalau Rian kekeh pengen belajar dari ChatGPT, maka yang Rian lakukan tadi dengan bertanya tadi, minimal bertanya, itu Iya. ya sudah mendingan ya, Iya, Pak mendingan Ena. ya, Iya. gitu. Rian ya. Heeh. Iya. Ada pertanyaan lagi? Pak Ena tadi kan nge-record, berarti Pak Ena nggak bisa ngirim recordannya ke Google Drive ya, Pak Ena? Saya tidak bilang saya tidak bisa kirim, saya bilang tidak tahu. Tidak tahu karena apa? Saya harus ngecek dulu hasil recordingnya, bisa dibuka apa enggak. Kalau tidak bisa dibuka, ngapain saya upload? Apakah itu logis? Oh, ya baik, Pak Ena. Ya, gitu ya. Iya. Kalau misalkan rekamannya bisa dibuka, bisa dikirim, ya Ya. tentu akan saya kirim, gitu. Ya, kalau bisa sih dibuka, Pak Ena, soalnya buat belajar. Oh, jadi menurutmu saya nggak akan buka, gitu? Iya, takutnya Pak Ena nggak ngirim gitu. Oh, iya sudah. Ya, nggak apa-apa, Ya, emang saya semoga aja tempatnya Pak salah Ena dan ngirim. lupa, ya. Ya, semoga aja Pak Iya. Ena ngirim recordan yang tadi, record layar tadi kan. Soalnya penting sih tadi. Iya, iya sudah, ya. Jadi ini ya, Mas Rian, saya pesan belajar yang baik, tolong kurangin main gamenya. Iya, Pak Ena. Tolong kurangin main gamenya. Iya, Pak Ena. Tolong kurangi main gamenya. Iya, Pak Ena. Nanti dia nih mau belajar ini, Pak Ena, kan nih biar nggak ngulang. Nggak Iya, ngulang di ini, RLD ini. Soalnya sip. rumit sih tadi, dipelajarinya kayak panjang gitu. Iya, oke, bagus kalau sudah sadar seperti itu, ya. Iya, iya Pak Ena. Oke. Untuk yang lain ada pertanyaan juga? Permisi Pak, saya mau bertanya. Gimana Masnya? Ketika ujian nanti, saya sudah Mhm. menggunakan yang SOP, Mhm. kan udah didapatin midterm-nya. Itu saya Mhm. boleh langsung convert buat max term-nya langsung saya tulis atau perlu dihitung lagi ya Pak? Oh itu boleh, ya. Gini kan, kemarin itu kan kita bahas cara-cara membuat bentuk kanonik itu ada 2. Pertama, melalui aljabar boolean, ya kan ya. Melalui aljabar boolean atau melalui tabel kebenaran. Tapi kalau melalui aljabar boolean, melalui hukum-hukum aljabar boolean, itu berarti diutak-atik dulu persamaan booleannya. Berarti itu kan kita harus ngitung untuk SOP dan POS. Nah, alasan saya memilih kenapa kok saya cuma memilih satu metode yang tabel kebenaran. Itu supaya kalian enak nanti konversi SOP ke POS, POS ke SOP-nya tinggal lihat tabel gitu. Ya. Jadi boleh, jawaban pendeknya boleh langsung ya. Midterm-nya sudah didapat, berarti max term-nya otomatis tinggal dibalik gitu. Gitu Mas Nio. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Misi Pak, izin Silakan. juga. Yes. Terkait tadi yang buat rangkaian logika kan tadi kan sebenarnya kan udah disederhanain kan Pak. Yes. Dari tabel itu kan Y Yes. sama dengan A. Nah itu langsung boleh dibuat nanti kalau inputnya A garis langsung output gitu boleh nggak Pak? Kalau misalkan sorry. Kalau misalkan ya setelah disederhanakan persamaan booleannya adalah output literally sama dengan input ya. Boleh kamu tuliskan kayak gini, kamu gambarkan kayak gini ya boleh gitu ya. Ya kita nggak bisa pakai gerbang logika yang lain karena nanti jadi ngawur gitu kan. Ya. Ngapain di sini saya tambahkan AND misalkan. Apakah di sini ada simbol operasi AND? Enggak gitu kan. Ya. Jadi jawabannya bergantung pada fungsi boolean yang sudah disederhanakan seperti apa. Gitu. Kalau ternyata bentuk fungsi booleannya adalah misalkan ya setelah disederhanakan Y sama dengan A dot B gitu ya. Aja misalkan ya. Ya berarti ya jenengan tetap gambarkan ya ada 2 input ya A, B gitu ya. Lalu ini masuk ke dalam gerbang logika AND gitu ya. Gerbang logika AND gitu ya.
kurang bagus gambarnya ya, tapi ya udahlah. Nah, ini baru ya seperti ini. Gitu Mas Fer. Apakah cukup menjelaskan? Cukup jelas? Cukup Pak. Berarti nanti antara nanti disederhanakan atau tidak itu kalau semisal jawabannya benar itu boleh ya Pak? Boleh diulang pertanyaannya? Gimana? Intinya nanti antara Y sama dengan A dan belum disederhanakan itu boleh semua ya Pak? Ini nampaknya tergantung soalnya saja. Di sini kan Oh baik Pak. ya, biasanya kan buatlah rangkaian logika dari fungsi boolean yang sudah Oh iya. disederhanakan. Iya. Tapi kalau misalkan syarat ini saya hilangkan, ya, kan, buatlah rangkaian logika dari fungsi boolean yang sudah kalian dapatkan. Berarti kan kalian sudah punya 3 fungsi boolean, ya. 1 fungsi dalam bentuk SOP, 2 fungsi boolean dalam bentuk POS, ketiga fungsi dalam bentuk baku atau bentuk sederhana, bentuk ringkes, ya. Nah, tiga-tiganya ini benar, gitu ya. Tiga-tiganya ini benar, outputnya pasti sama, ya. Kalau gitu perbedaannya apa? Ya, kalau pertanyaannya Rian tadi, perbedaannya apa? Ya perbedaannya cuma jumlah gerbang logika yang dipakai misalnya. Ya. Kalau kita kaitkan kalau kita kaitkan jumlah gerbang logika dengan biaya yang harus dibayar, ya, komponen-komponen elektronik yang harus dibayar, berarti kan semakin banyak gerbang logika yang kita gunakan, berarti semakin mahal gitu kan. Ya. Kalau semakin sedikit gerbang logika yang kita pakai, berarti kan semakin murah. Ya. Itu aja perbedaannya, outputnya sama. Gitu. Itu loh. Ya, ya Mas Ferdi ya. Jadi nanti tolong soalnya dibaca baik-baik. Ya, Baik soalnya Pak, dibaca hanya baik-baik. memastikan sih Pak. Terima kasih. Sip. Terima kasih. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Izin bertanya, Pak. Oke, gimana? Boleh diajarin nggak ya, Pak, untuk menggambar rangkaian logika untuk yang POS-nya tadi? Oke. Mbaknya sudah dapat hasilnya? Sudah ada bayangan? Untuk gambarnya belum ada, Pak, karena di POS itu kan ada tanda kurungnya dulu ya. Ya. Jadi untuk ini ya, untuk bentuk POS ini saya pakai halaman baru aja ya. Oke ya. Rangkaian logika untuk bentuk POS. Ya. Jelek tulisannya. Ya, ini kalau pakai online seperti ini ya, bentuk product of sum. Ya. Persamaannya apa tadi? Y sama dengan dalam kurung A tambah B, ya. Y sama dengan A tambah B, lupa tanda kurungnya, ya, dikalikan dengan A tambah B komplement. Ya, benar ya, A tambah B komplement. Oke. Nah, ini berarti kita lihat di sini layer pertama. Berarti kalau saya prosedur saya mengerjakan, urut-urutan saya mengerjakan penggambaran rangkaian logika, itu saya selalu mulai dari layer paling kiri, layer 1 gitu ya. Layer 1 ya. Ini istilah yang saya ada-adakan saja sebetulnya. Layer ini lapisan pertama gitu ya. Nah, layer pertama ini artinya adalah operasi boolean yang harus duluan dikerjakan. Berarti dalam hal ini kan yang harus dikerjakan duluan adalah penjumlahan, ya kan? Penjumlahan di sini berarti menggunakan gerbang logika
OR. Ya, gerbang logika OR. Sehingga pada layer pertama ini saya sudah menyiapkan di sini. Ya, saya sudah menyiapkan ada gerbang logika OR. Nah, berapa gerbang logika yang saya butuhkan? Ya, sebanyak jumlah suku yang ada di sini. Ya, kebetulan pada persamaan yang kita bahas ini, ya, hanya ada 2 operasi penjumlahan. Tentunya 2 operasi ini dipisahkan oleh kurung, ya. Berarti ini, ya, menyatakan operasinya paralel, gitu. Ya. Nah, oke, saya sudah siapkan ini. Ya. Nah, berikutnya, ya, saya saya tarik ke kiri, ya, yaitu layer input. Ya. Inputnya apa saja? Yaitu A dengan B. Ya. A dengan B. Nah, oke. Kita tengok lagi suku pertama, ya. A plus B. Berarti A or B. Ya, berarti ya kita langsung masukkan saja ini. Ya, tidak ada yang perlu dimodifikasi. Ini A, ya. A dan B ini artinya ya apa adanya gitu ya. Apa adanya. Input A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1. Gitu ya. Nah, ini ya output dari gerbang logika OR yang atas ini hasilnya adalah A plus B. Gitu. Nah, sekarang suku yang kedua, A plus B komplement. Nah, karena di sini ada B komplement, ya, ada B komplement, saya pakai warna apa ya? Warna ungu aja lah. Ya, perhatikan di sini ada B komplement, maka ini tidak bisa langsung masuk, ya, tidak bisa langsung masuk ke gerbang logika yang kedua. Akan tetapi, ya, ini harus dikomplementkan dulu dengan gerbang logika NOT. Ini, ya, gerbang logika NOT, ya, sehingga setelah keluar dari gerbang logika NOT, maka nilainya adalah B komplement. Gitu. Ya. Sementara yang A kan apa adanya ya. Berarti ini bisa langsung masuk saja ke gerbang logika OR yang bawah. Nah, output dari gerbang logika OR yang bawah ini adalah A plus B komplement. Gitu. Apakah sudah selesai? Belum, masih ada operasi perkalian ini, kawan-kawan. Ya, masih ada operasi perkalian ini. Nah, masuklah ke layer yang berikutnya. Ya, masuk layer berikutnya. Ya. Perhatikan di sini apakah ada yang tanda kurungnya juga ikut dikomplementkan? Maksud saya, apakah ada tanda kurungnya ada yang dikomplementkan tuh misalkan kayak gini, A tambah B, lalu setelah tanda kurung tutup ini komplement? Nggak ada kan? Berarti ya, output masing-masing gerbang logika ini ya, bisa masuk ke gerbang logika yang berikutnya. Kalau operasi perkalian itu dilambangkan dengan gerbang logika AND. Gitu. Ya. Nah, ini adalah sirkuit logika yang kita buat untuk bentuk POS. Outputnya ini jadi A plus B dalam kurung dikalikan dengan dalam kurung A ditambah B komplement. Gitu. Ya. Gitu ceritanya, Mbak. Apakah ada pertanyaan tambahan? Bisa dipahami, Pak. Terima Oke. kasih. Oke. Izin bertanya lagi, Pak. Oh, berarti ada pertanyaan tambahan ya? Oke. Mangga. Silakan. Boleh dicontohkan untuk yang
komplemennya itu di luar kurung. Sebetulnya simpel saja. Kalau komplemennya di luar kurung, berarti kalian tempatkan gerbang not di sini. Misalkan ya, saya punya sebuah fungsi boolean yang bentuknya asal lah, misalkan ya, A tambah B ya, dikomplementkan ditambah ya, misalkan A dot B misalkan ya. Ini ditambah ya, karena saya senang tantangan, jadi A komplement ya dikalikan B ya, kemudian dikomplementkan lagi. Misalkan ya. Nah, berarti ya saya bisa pakai space yang lebih besar berarti ya. Ini kan ya. Ini cara ngerjakannya ya. Cara ngerjakannya ya tadi sesuai layer-layer aja. Layer-layer apa? Maksudnya layer itu prioritas ya. Prioritas operasi-operasi yang harus dikerjakan duluan. Ya. Ini meskipun penjumlahan tapi dia ada di dalam kurung. Berarti ini prioritas 1. Prioritas 1. Ya. Ini ada perkalian juga ya. Berarti ini ada prioritas 1. Ya. Apalagi ini ada perkalian lalu dalam kurung. Ini juga prioritas 1. Gitu. Nah, yang prioritas 1 ini kita kelompokkan dalam layer 1, dalam lapisan pertama. Gitu. Nah, ya. Berarti ya, kita buat layer pertamanya ya. Layer pertamanya ya. Ini garis ini nggak mesti ada ya. Garis ini nggak mesti ada. Garis pemisah layer ini nggak mesti ada ya. Ini tidak harus ada ya. Ini cuma supaya saya bisa menjelaskan kepada kalian ya proses berpikir saya. Ya. Oke, pertama ini kan ada operasi penjumlahan ya. Ada operasi penjumlahan berarti saya butuh gerbang logika OR. Oke, saya punya gerbang logika OR ini. Ya. Lalu apakah masih ada operasi yang masuk dalam prioritas 1? Ada. Suku kedua dan suku ketiga nih, ya. Operasi perkalian, berarti operasi perkalian kita gunakan gerbang logika AND. Ini kan, ya. AND. Gini. Ya. Nah, dari langkah ini, ya, berikutnya saya tinggal menyesuaikan inputnya saja. Inputnya ada variabel apa? Ada variabel A, ada variabel B, gitu kan? Ya. Nah, untuk gerbang logika yang pertama, ini kan ya, A dan B bisa langsung masuk. Ya. Karena di sini tidak ada tanda komplement ya, hanya A plus B, sonomama. Sonomama itu bahasa Jepangnya apa adanya. Ya. Apa adanya ini. Ya. A tambah B, kan? Ya. Sampai sini baru A tambah B. Ya. Lalu yang berikutnya A dot B. Ya. A dot B ini ya, saya pakai warna hijau. Ya. Ini tanda apa? Ini simbol untuk menandakan ini tuh tidak bercampur gitu ya. Lintasannya B ini tidak bercampur dengan lintasannya A. Gitu ya. Ini ya, B ini bisa langsung masuk ke bawah. Ya. Yang A, nah kalau simpul ini artinya ya, ini overlap. Overlap itu nyambung lah, nyambung ya. A ini nyambung ke ini. Ya. Nyambung. Nah, yang berikutnya yang bawah ya. A komplement dot B.
ya, A komplement dot B. Berarti di sini ya, yang A ini harus kita jadikan bentuk komplement dulu sebelum masuk ke gerbang logika. Berarti di sini harus kita tambahkan gerbang logika not. Di sini. Ya. Ini ya. Nah, setelah melalui gerbang logika not, baru masuk ke gerbang logika pada layer 1. Ini artinya A komplement. Ya. Ini ya, ini diloncati lagi. Ya ini harusnya lurus ya. Nah, itu. Ya. Oke. Ya. Nah, yang berikutnya layer 2 berarti tinggal operasi sisanya gitu kan. Ya. Ini prioritas 2 ya kan. Prioritas 2. Berarti pada layer 2 kita butuh 2 gerbang logika OR. Karena ini operasi plus kan. Ya. Gerbang logika OR di sini. Ya. Ini ya. Nah, input untuk gerbang logika sorry. Enggak, ini tidak pakai apa? Ini tidak enggak, ini enggak membutuhkan 2 gerbang logika. Kalau seperti ini ya. Ini bisa dibentuk ya. Bisa semuanya dimasukkan ke dalam satu gerbang logika. Ya. Ini. Ya. A plus B komplement, dalam kurung A plus B komplement, ya, ditambah A dot B, ditambah dalam kurung A komplement dot B dikomplementkan. Ya, berarti ini ya, A plus B ini ya, ini kan masih positif ya, maksudnya masih A plus B ya. Berarti supaya bisa sesuai dengan ini A plus B komplement ini, maka di sini kita tambahkan gerbang not. Ya. Tambahkan gerbang not, lalu masuk, gitu kan? Ya. Nah, untuk suku yang kedua A dot B ini kan tidak perlu kita ubah, gitu kan? Tidak dikomplementkan soalnya. Ya. Ini, ya. Nah, yang ketiga, ya suku yang ketiga, ini kita lihat, oh di luar kurungnya ada komplement. Berarti ya simpelnya sih, tinggal kita tambahkan gerbang logika not, ya. Nah, ini jadilah ini rangkaian logika untuk persamaan boolean yang kita ada-adakan ini. Jadi ini kan di sini kan ya, mungkin nanti kalian bingung ini. Ini Pak, di layer pertama ini kan ini sudah ada A plus B. Ya. Kalau masuk ke gerbang not berarti hasilnya apa? Ya hasilnya tentu saja A plus B dikomplementkan. Gitu. Demikian pula pada gerbang logika yang bawah ini, ya. Ini kan A komplement dot B, ya. Kalau dimasukkan ke dalam kalau diteruskan ke dalam gerbang logika not, maka hasilnya adalah A komplement dot B, ya, dikomplementkan, gitu. Ya. Ini kalau kalian nggak ingat gerbang logika NAND, NOR, ya. Kalau tidak ingat gerbang logika NAND dan NOR, ya ini udah paling sederhana nih pakai kombinasi gerbang logika NOT ini. Gitu. Gitu, Mbak. Dari penjelasan saya yang bertele-tele tadi, ada kesulitan nggak?
Tidak, Pak. Sudah bisa dipahami. Sudah bisa ya, kelihatan polanya ya, paling enggak ya, polanya seperti apa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ya, oke. Ya. Jadi kalau saya dalam saat ini ya saya membebaskan ya. Jadi satu gerbang logika ini bisa dimasuki oleh ya sekian banyak eh, input. Oke. Jadi gerbang logika ini ya, kalau kalian lihat tugas, ya kan, tugas itu kan malah lebih susah ya. Saya minta kalian bentuk gerbang logika AND ya, yang inputannya ada 4 gitu kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu kan. Ya. Jadi kalian harus membuat gerbang logika yang ekivalen ya, rangkaian logika yang ekivalen dengan gerbang logika AND 3 input kalau nggak salah, gitu kan. Ini ya, dengan mengasumsikan ya, kalian cuma dikasih modal gerbang logika AND 2 input. Ya. Gerbang logika AND 2 input, gitu kan. Ya. Wah, itu sebetulnya tantangan di situ. Ya. Gimana caranya kita merancang gerbang logika ini ya supaya tabel kebenarannya sama dengan gerbang logika AND yang 3 input. Gitu. Ya, itu menarik juga itu padahal. Ya. Ya. Tapi belum sempat saya bahas ya. Oke, ya wis nggak apa-apa lah. Ya. Itu ceritanya ya, Mbak Mas ya. Ada lagi pertanyaan mungkin terakhir sebelum saya istirahat? Oh, tidak, Pak Ena. Terima kasih, Pak Ena. Loh, saya nanya bukan cuma sama jenengan, tapi oke lah kalau misalkan jenengan sudah tidak ada pertanyaan. Yang lain? Ada? Pak Ena, kalau bisa, tadi kan Pak Ena kan sebelum ini kan merecord kan. Kalau bisa itu ya Pak Ena, dikirim ke Google Drive ya Pak Ena. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ena. Iya, terima kasih atas pengingatnya. Iya. Ya, saya sadar saya memang orangnya pelupa, jadi memang butuh diingatkan ya. Soalnya penting Pak Ena tadi yang Pak Ena ngajarin tadi. Ya ini komentar saya aja. Kalau misalkan Rian saat ini belum bisa, kenapa kemarin-kemarin nggak nanya ke saya? Kemarin libur Pak Ena. Iya sih, salah sih harusnya. Maksud saya jarak dari minggu pembahasan gerbang logika ini sampai ke sekarang, sampai ke saat ini itu kan ada berapa minggu ya? Iya Pak Ena. Salah sebenarnya sih Rian udah salah Pak Ena. Ternyata ini pelajarannya susah. Oh, berarti asumsi Rian sebelumnya pelajaran ini gampang gitu? Kelihatannya kayak gampang, tapi ternyata Kelihatannya kayak ya. Oke, ya. Jadi ini pesan untuk semuanya, ya. Jadi jangan pernah menyepelekan situasi. Iya Pak Ena. Meskipun bukti-bukti, ini bukan cuma Rian, ya. Iya. Karena menyepelekan situasi itu artinya kamu sedang posisi mentalmu itu kamu sedang sombong, ya. Kalau orang sudah sombong, ya, orang sombong itu lebih mungkin untuk melakukan kesalahan, keteledoran, blunder, kekonyolan, kebodohan. Ya, makanya saya minta kepada kalian, termasuk saya sendiri juga, jangan sombong, jangan menyepelekan situasi. Contoh dari menyepelekan itu apa sih? Menunda pekerjaan. Iya. Ya, menunda pekerjaan. Bukan cuma menunda pekerjaan, menunda suatu aktivitas yang harusnya dikerjakan segera. Misalkan,
saya dapat pertanyaan dari Rian misalkan, ya. Kemudian, udahlah besok ajalah, besok ajalah, besok ajalah, besok ajalah. Nggak taunya ternyata besok-besok saya dapat undangan rapat, saya dapat apa, tugas dinas keluar kota, ya. Iya. Padahal ini penting, kaitannya ini pelayanan saya terhadap mahasiswa misalnya, ya. Saya bisa jadi karena saya tidak becus melayani mahasiswa, ya, jadi nanti saya dapat teguran dari kaprodi, dari dekan, gitu, ya. Jadi ya, jadi meskipun ini tidak ada kaitan langsung dengan pelajaran RLD, tapi saya sampaikan, jangan pernah menyepelekan situasi, ya. Kalau memang ternyata pekerjaannya gampang, ya, ya sudah kerjakan. Kan langsung nggak mikir habis itu kan, nggak perlu dipikirkan lagi, gitu kan. Kalau pekerjaannya susah, ya kerjakan, gitu, ya. Iya, Bang. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk dikerjakan langsung, bikin reminder. Kapan kamu akan mulai mengerjakan pekerjaan ini? Besoknya atau 2 jam lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi? Seperti itu, ya. Ya, untuk semuanya ini ya. Ini untuk semuanya. Ya, karena ya itu, ya. Salah satu sifat manusia itu adalah ya suka menyepelekan keadaan. Ya, padahal itu berbahaya sekali. Ya. Bisalah nanti belajar dari ChatGPT gampang. Ternyata beda penjelasannya. Oh, ayo gimana lo? Ayo panik, gitu kan? Ya. Jadi tolong agar sikap kita dalam memandang pekerjaan, dalam memandang aktivitas itu perlu dipikirkan kembali, ya. Kalau selama ini kita suka menunda-nunda pekerjaan, ya besok-besok dikurangin lah nunda-nundanya, ya. Tuh, ya. Oke ya, Iya, cukup Pak. ya. Cukup. Terima kasih, Pak Enda. Yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini tadinya malam ini saya mau nambahkan absen, tapi ternyata tadi di Dinus First nampaknya nggak bisa ya. Saya nggak tahu kenapa error. Jadi ya sudahlah, ya ini asumsikan Pak NH-nya masih sibuk, ya baru buka HP malam, ya. Ya, jadi follow up dosen itu jangan tiap jam, ya. Jangan tiap jam, tapi ya perhatikan waktunya. Kira-kira kalau misalkan kalian lagi semangat belajar misalkan ya, habis ini lanjut belajar, terus mentok, ya ada pertanyaan, ya. Nggak apa-apa kalian kirim. Kalau ke saya nggak masalah, karena HP-nya saya silent ya. Jadi WhatsApp kalian itu nggak masalah bagi saya, karena HP-nya saya silent kalau malam. Ya, baru saya cek lagi, ya. Di antara menunda yang tidak baik itu adalah menunda pertanyaan penting. Kenapa? Keburu lupa. Ya, keburu lupa nanti. Ya, gitu. Cuma jawaban dari saya, ya ini bergantung pada kondisi ya sayanya pas luang atau tidak gitu. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bersabar hadir di sini untuk mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir, ya. Nanti ya tinggal dipelajari lagi, ya, dipelajari lagi. Mudah-mudahan rekamannya bisa dikonsumsi. Iya, Pak Kalau Enda. bisa ya berarti saya kirim, kalau enggak Iya. ya. Gak apa-apa, Ya. Pak Enda. Terima kasih, Oke, Pak Enda. selamat. Ya, kalau gitu selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat weekend. Jaga kondisi baik-baik, jangan kayak saya sakit. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo.